Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan yang sama seperti video sebelumnya, yaitu terkait surat lamaran pekerjaan. Namun, pada video kali ini akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Masih ingat tentang kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan? Tentu Anda masih ingat, yaitu jika ditulis, jika ditik, dan pada umumnya surat lamaran pekerjaan ini harus ditulis sebaik mungkin, menggunakan kalimat yang benar, menggunakan kata-kata yang tepat, dan harus terlihat rapi, tanpa coretan, tanpa ada koreksian. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ini juga ada dalam kaidah kebahasaan. Nah, jika kalian mengingat sistematika satu persatu, maka dalam setiap sistematika ini perlu ada yang kalian perhatikan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari mulai tanggal surat hingga nama dan tanda tangan. Bagaimana sebaiknya ditulis melihat kaidah kebahasaan yang ada. Ini contoh suratnya. Mulai dari tanggal surat, hal apa yang perlu kita perhatikan dari kaidah kebahasaannya? Penulisannya harusnya seperti ini. Sumedang, 2 Agustus 2020. Biasa kita menemukan kesalahan atau mungkin ada kekeliruan. Sumedang harusnya huruf S-nya kapital karena menunjukkan kota atau tempat. Kemudian 2 Agustus, Agustus pun huruf A-nya harus kapital karena menunjukkan nama bulan. Maka yang benar adalah yang di atas. Sumedang 2 Agustus 2020, huruf S-nya pada kata Sumedang huruf kapital dan huruf A pada kata Agustus harus kapital. Selanjutnya, nomor 2, dalam perihal yang perlu diperhatikan adalah penulisan perihal. Perihal harus pakai E. Kemudian lamaran pekerjaan, setiap awal katanya hurufnya harus kapital. Karena ini, sekali lagi, perihal ini menunjukkan judul. Kalau kalian masih ingat dari pembahasan sebelumnya bahwa penulisan judul itu setiap awal katanya hurufnya harus kapital, selain huruf kata sambung atau kata penghubung. Selanjutnya, dari alamat surat. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan alamat surat. Yang pertama, penulisan yang terhormat. Jika yang terhormat tersebut disingkat, maka penulisannya Y-nya kapital, T dan H-nya tidak usah kapital dan diakhiri titik. Ya, yang biasa terjadi adalah penggunaan kata kepada. Kepada dalam alamat surat sebenarnya tidak boleh digunakan. Karena kita tahu bahwa kepada itu adalah kata sambung. Misal, saya memberikan uang kepada teman saya, maka kepada tersebut hendaknya disimpan di tengah-tengah, tidak di awal. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah penulisan singkatan PT. PT Alim Rugi. PT biasanya kalian bubuhi titik setelahnya. Namun, yang benar adalah tanpa titik. Kita analogikan kepada singkatan yang lain, misalnya SD, SMK, MA, SMA, tidak ada titik setelahnya. Maka sama halnya dengan PT, CP, dan sejenisnya. Kemudian penulisan jalan, alangkah lebih baiknya tidak disingkat. Tulis saja jalan, Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian nomor, no titik. Karena merupakan singkatan, maka harus menggunakan titik. No titik 33. Pasar Kosambi, Bandung. Setiap
kata yang menunjukkan tempat, maka huruf awalnya harus kapital. Selanjutnya, dalam salam pembuka, yang perlu diperhatikan adalah penulisan huruf kapital dan harus diakhiri dengan koma, bukan titik atau titik dua. Selanjutnya, paragraf pembuka. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam paragraf pembuka itu, yang pertama, kata sapaan yang digunakan adalah Bapak garis miring Ibu. Karena kita belum tahu perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki atau perempuan, maka lebih baik kita menggunakan nama sapaan atau kata ganti Bapak garis miring Ibu. Jangan pula pakai Anda atau saudara, saudari. Lebih baik Bapak garis miring Ibu. Kemudian penulisan judul, penulisan nama dari surat kabar. Misalnya kalau kalian mau menyebutkan surat kabar sebagai informasi lowongan pekerjaan, maka surat kabar tersebut harus juga huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya dari data diri pelamar. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah huruf pertama pada setiap komponen data diri ini. Nama N-nya huruf kapital, tempat tanggal lahir T-nya huruf kapital, alamat juga A-nya huruf kapital. Kenapa harus huruf kapital? Karena kita bisa lihat di akhir kata ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik. Nah, jika diakhiri dengan titik, maka haruslah huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Namun, jika kalian memilih diakhiri dengan titik 2 setelah kata ini, maka kesananya harus menggunakan huruf kecil. Nama, tempat, dan alamat sebagainya harus berawalan huruf kecil. Ini tidak ada yang salah, silahkan dipilih salah satu saja. Kalau titik 2, ingat, maka kesananya huruf kecil semua. Kalau titik, maka kesananya huruf kapital pada awal setiap unsur data diri. Selanjutnya, dalam deskripsi kemampuan pelamar, yang harus diperhatikan adalah kalian harus menulisnya dengan optimis. Artinya, kalian percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Harus jujur mengakui kemampuan. Tidak dibuat-buat, kalian mengakui misalnya bisa ini, bisa itu, namun sebenarnya kalian tidak bisa. Itu akan menjadi beban tersendiri jika nanti kalian sudah diterima kerja. Kemudian sebutkan sesuai dengan pekerjaan yang kalian hendak lamar. Jadi jangan mencantumkan kemampuan yang tidak nyambung. Misal mau jadi staf admin, namun kalian menyebutkan kemampuan sebagai atlet karate atau atlet tinju, itu kan tidak ada kaitannya. Jadi pilih kemampuan yang sekiranya nyambung dengan posisi yang hendak kalian lamar. Selanjutnya, dalam lampiran yang perlu kalian perhatikan adalah penulisan fotokopi. Nah, ini saya masih banyak menemukan kesalahan. Penulisan fotokopi yang benar adalah seperti di sebelah kiri. Dan yang merah ini yang salahnya. Biasanya menggunakan fotokopi pakai Y, pakai C. Kalau mau pakai bahasa Inggris, hendaklah menggunakan yang ada dalam kurung ini. Dan tulisannya harus dimiringkan. Kemudian ijazah juga harusnya penggunaan S-nya menggunakan huruf Z. Ijazah. Dalam paragraf penutup, hal yang perlu diperhatikan, biasanya kalian atau masyarakat menggunakan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Seperti itu. Nah, perhatiannya, nya-nya di sini, itu kan menunjukkan kepada orang ketiga. Misalnya dirinya, bukunya. Namun, karena kalian sedang berkomunikasi secara dua arah kepada orang kedua, maka penggunaannya itu dianggap kurang tepat. Yang lebih tepat, kalian
menggantinya dengan kata sapaan Bapak atau Ibu. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang harus diperhatikan adalah penulisan terima kasih. Saya masih banyak menemukan kesalahan dalam penulisan terima kasih, yaitu disatukan. Padahal sebenarnya yang benar adalah dipisahkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah salam penutup. Dalam salam penutup harus ada koma setelah kami. Hormat kami, koma. Kaminya huruf K-nya kecil saja, tidak usah kapital. Selanjutnya dalam nama dan tanda tangan yang perlu diperhatikan, penulisannya biasanya ada yang suka menulis dengan huruf kapital semua. Jadi sebenarnya harus menggunakan huruf kecil, hanya huruf kapital hanya ada di awal kata saja. Nah, itu kaidah-kaidah kebahasaan yang patut kalian perhatikan. Ingat, jika Anda ingin mendapat pekerjaan yang terbaik, maka mulailah dengan mencari lowongan kerja dan menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Untuk itu, perhatikanlah kaidah-kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang seperti yang telah kita bahas. Adapun simpulan dari pembahasan kita, yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan bekerja pada suatu perusahaan, dan sifatnya surat ini berjenis pribadi namun bersifat resmi. Adapun bagian-bagian terpenting dalam surat lamaran pekerjaan itu harus adanya biodata pelamar, formasi yang dilamar, kualifikasi pelamar sesuai persyaratan, dan adanya lampiran-lampiran yang mendukung. Maka mulailah membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan dan kemampuan serta minat diri Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Saya Dedi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.